Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Izu Podcast bersama saya sendiri di sini. Belum ada narasumber lain. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat walafiat. Bagaimana puasanya? Sudah berapa yang bolong? Dan ketika podcast ini tayang tentu sudah dalam suasana lebaran. Maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ketika Ramadan kemarin puasanya sempat bolong, entah karena berbagai alasan atau apapun penyebabnya. Kalau yang cewek ya mungkin tamu bulanan yang datang, kemudian kalau yang cowok apa ya penyebab bolongnya? Ya tentu banyak lah. Misalnya Anda sudah divaksin, kemudian efek sampingnya itu Anda menjadi lemah, jadi tidak kuat puasa, kan itu juga salah satu penyebab ya. Saya lihat banyak juga yang kayak begitu. Ketika sudah divaksin, efek sampingnya jadi lemes gitu. Jadi mau tidak mau tidak bisa berpuasa. Ataupun Anda yang ketika bulan puasa juga kena COVID dan harus menjaga imunitas tubuh dengan makan yang teratur. Intinya apapun penyebab Anda batal, apapun penyebab puasa Anda bolong, jangan lupa untuk mengganti puasa itu. Dan waktu yang tepat, momen yang paling pas untuk mengganti puasa-puasa yang bolong itu ya di bulan Syawal ini. Karena Anda bisa sekalian puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi sekalian puasa sunnahnya, sekalian juga membayar hutang puasa di bulan Ramadan kemarin. Kalau di Mobile Legend itu istilahnya double kill itu. Kalau di bahasa Indonesia kita punya peribahasa, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Atau ada juga istilah lain tuh, peribahasa lain yang cocok. Apa tuh yang sambil menyelam minum air. Intinya tuh melakukan satu aktivitas tapi mendapatkan 2 profit. Nah, ini nih kesempatannya cuma di bulan Syawal. Karena di bulan-bulan lain tidak ada puasa sunnah 6 harinya. Jadi silahkan ya, saya mengingatkan bagi Anda semua. Kalau saya sih tahadus bin nimah, tidak ada yang bolong. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang bolong, silahkan dibayar hutangnya. Karena itu adalah hutang puasa. Hutang itu kan wajib dibayar. Hutang kepada sesama manusia saja wajib kita bayar, apalagi ini hutang sama Tuhan. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena semakin Anda menunda, semakin kita menunda, apapun itu, termasuk ya ini membayar puasa yang bolong, itu kita akan semakin malas melakukannya. Ada banyak kejadian tuh ketika menjelang Ramadan tahun depannya lagi baru ingat, oh saya masih utang 3 hari, saya masih utang 7 hari dan lain sebagainya. Jadi daripada menumpuk dan daripada Anda kelabakan menjelang Ramadan yang akan datang, semoga umur kita dipanjangkan, kita diberikan kesehatan sehingga bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Sehingga nanti ketika Ramadan akan datang ya tidak perlu ribet dengan puasa yang belum dibayarkan. Seperti itu. Anyway, dalam suasana lebaran ini tentu banyak hal yang berbeda ya dibanding dengan lebaran ketika tidak pandemi. Ini lebaran kedua kita masih dengan virus corona ini. Mudik lagi-lagi dilarang di beberapa tempat, sholat id lagi-lagi ditiadakan di beberapa tempat, dan tentu hal ini membuat kita terbatas mobilitas untuk bersilaturahmi, mengandalkan video call atau Zoom juga rasanya tuh beda dengan bertemu secara langsung. Tapi mau tidak mau ya kita harus mematuhi protokol kesehatan karena corona ini sedang second wave. Kita lihat di India parah, di negara tetangga juga di Singapura dan di Malaysia itu sudah ada peningkatan. Beberapa hari yang lalu juga saya buka bersama seorang teman saya di pondok dulu yang sekarang menjadi nakes di salah satu rumah sakit yang ngurus COVID. Saya tanya sama dia, sebenarnya nih COVID di daerah kita nih biasa-biasa aja atau nambah?
Terus dia bilang, ya ternyata nambah. Biasanya katanya dia setiap hari itu paling 5 sampai 7 pasien COVID yang datang. Cuma beberapa hari terakhir itu nembus sampai 25 di satu instansi rumah sakit. Jadi memang COVID yang nambah ini bukan hanya isu belaka ya, tapi memang benar adanya. Bahkan kita berduka beberapa hari yang lalu, guru kita bersama, Ustadz Tengku Zulkarnain, meninggal dunia, wafat karena COVID. Kalau tidak salah beliau dirawat itu sejak tanggal 2 Mei sampai meninggal kemarin, dan saya lihat postingan terakhir beliau di Twitter itu adalah tentang COVID. Bagaimana beliau mendoakan orang-orang yang meninggal karena COVID itu semoga syahid, dan orang-orang yang sedang COVID itu diberikan kesembuhan. Dan sekarang beliau juga menjadi salah satu korban dari COVID. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah husnul khatimah, dan keluarga yang ditinggalkan, umat yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Segala dosa beliau diampuni, segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam suasana Lebaran, saya ingin sedikit saja membahas tentang ada satu perdebatan rutin yang terjadi setiap tahun. Sama halnya ketika Natal dirayakan oleh teman-teman Kristiani, di sosmed itu ada aja tuh perdebatan tapi rutin. Ini di musola dekat rumah ada yang lagi takbiran anak-anak kecil. Saya mohon maaf ya kalau suaranya masuk. Di sini kedengaran jelas, nggak tahu nanti di sound akan kedengaran atau tidak. Tapi kalau kedengaran saya mohon maklum. Namanya anak kecil ya, nggak mungkin kita larang. Saya tidak mau viral, masa ngelarang takbiran. Oke, tadi balik ke perdebatan rutin setiap tahun. Berkaitan dengan Lebaran, itu selain bukan memperdebatkan, tapi kadang-kadang Lebaran itu kan beda tanggalnya ya. Ada yang Lebaran hari ini, ada yang besok. Tapi tahadus bin Imah hari tahun ini kita bareng-bareng semua. Ada satu perdebatan yaitu tentang bagaimana sebenarnya ucapan hari raya yang benar, yang pas, yang sesuai syariat. Ini loh yang sering diperdebatkan oleh segelintir orang. Saya tidak mengatakan semua, segelintir orang yang merasa ilmunya sudah banyak, yang merasa bahwa apa yang dia perdebatkan itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang mengatakan yang benar itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ada juga yang mengatakan boleh menggunakan minal aidin wal faizin wal makbulin. Ada juga yang mengatakan ya cukup selamat hari raya. Saya ingin mengatakan bahwa ketiga-tiganya benar dan ketiga-tiganya tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah yang menganggap taqabbalallahu minna wa minkum yang benar, kemudian menyalahkan yang lain, versi yang lain. Pun juga yang menganggap minal aidin ini udah mendarah daging dari dulu, sehingga mengatakan yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum so Arab, so Islami, salah, kebablasan. Nah itu salah juga. Dua-duanya benar. Yang salah adalah ketika Anda menyalahkan. Mari kita bedah dari perspektif bahasa Arab. Taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah bentuk doa. Apa sih artinya? Taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Amal ibadah puasa. Lanjutannya kadang-kadang taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ditutup dengan kullu amin wa antum bikhair. Doa itu. Lalu kemudian minal aidin wal faizin wal makbulin secara harfiah itu artinya kan min dari al-aidin orang-orang yang kembali, al-faizin orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, al-makbulin orang-orang yang diterima. Jadi dari orang-orang yang kembali, yang menang, yang beruntung dan yang diterima. Itu ada yang menyalahkan, padahal teman-teman yang belajar bahasa Arab baik di pondok pesantren maupun di perkuliahan pasti tahu bahwa minal aidin wal faizin itu ada doa yang yang tersirat di situ. Apa bunyinya? Bunyinya adalah bukan hanya minal aidin wal faizin wal makbulin, tidak. Tapi bukan taqabbalallah, tapi
Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Apa artinya? Ja'alanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian minal aidin, orang-orang yang kembali kepada kefitrahan, orang-orang yang kembali kepada kesuciannya. Momentum Hari Raya Idul Fitri kan itu tuh semangatnya tuh, kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian lahir batin kita sebagai hamba Tuhan. Kemudian al-faizin. Semoga Allah juga menjadikan kita orang-orang yang al-faizin, orang-orang yang menang. Menang karena selama 30 hari terakhir itu sudah berjibaku melawan hawa nafsu sendiri. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang menang, al-makbulin, orang-orang yang diterima. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, amal ibadah tarawih kita, amal ibadah tadarus kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya adalah bentuk doa. Bedanya dari dulu minal aidin wal faizin itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Kemudian taqabbalallah minna wa minkum itu kemudian juga hadir, tapi dua-duanya sama. Dan yang salah adalah ketika Anda menyalahkan. Bahkan ketika Anda hanya mengatakan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, itu juga tidak bisa disalahkan. Dan itu sangat benar. Bahasa Indonesia, bahasa kita yang paling dekat, yang paling bisa dimengerti oleh bahkan orang yang tidak mengetahui dan tidak mengerti bahasa Arab. Jadi janganlah menghabiskan waktu kalian, energi kalian untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak esensial seperti ini. Dan jangan merusak suasana lebaran yang kita sudah riuh dengan pandemi ini dengan perdebatan-perdebatan tidak penting seperti itu. Jadi apapun ucapannya, yang penting ucapannya itu baik, pesan yang disampaikan itu baik, maka terima saja karena tidak ada aturan yang baku di situ. Ini bukan perkara ibadah mahdhoh ya. Ini menjadi tradisi, ini menjadi budaya, ini menjadi satu aktivitas yang sangat fleksibel gitu loh. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Daripada Anda menghabiskan waktu untuk memperdebatkan hal ini di suasana lebaran ini, lebih baik kita menikmati kue lebaran saja. Menikmati masakan-masakan yang khas di masa-masa lebaran ini. Tentu ada banyak ya jajan-jajanan lebaran, kue-kue lebaran, dan juga menu-menu yang itu identik ada ketika lebaran. Padahal sebenarnya kalau mau dibikin di luar lebaran pun bisa sebenarnya. Opor ayam, kemudian semur-semuran gitu loh. Jadi banyak ya. Kalau saya pribadi justru tidak suka opor ayam ya. Lebih mungkin karena terlalu sering ketemu dengan itu di momen lebaran jadi bosan juga. Saya lebih suka yang tahu tempe telur itu diopor, itu lebih enak gitu menurut saya. Kalau kue lebaran rata-rata saya suka. Apapun kuenya yang sudah kita akrab sekali ya, termasuk kongguan yang isinya rengginang. Rengginang pun enak. Kongguan juga nggak kalah enak. Juga jajanan-jajanan yang menurut saya itu mungkin khas Lombok. Saat ini saya lebaran di Lombok. Ada jajanan lebaran yang itu khas Lombok. Namanya itu poteng jaje tuja. Saya tidak bisa mendeskripsikan karena ini juga bentuknya podcast, tidak ada visual. Nanti kalau mau tahu silahkan googling sendiri. Poteng jaje tuja itu jajanan khas di Lombok ketika momen hari raya lebaran yang pengalaman saya ya. Biasanya kan tuh sebelum pandemi itu silaturahmi dari rumah keluarga. Ada banyak keluarga dari pihak ibu, dari pihak bapak, kita sambangi, kita silaturahmi semua. Setiap silaturahmi itu yang namanya poteng jaje tuja itu pasti ada. Ini dua hal yang berbeda ya, poteng dengan jaje tuja. Cuma ya, ketika dihadirkan itu jadi pasangan. Poteng itu ya dimakan sama jaje tuja itu. Itu hampir di setiap rumah. Kemanapun saya pergi silaturahim, itu pasti ada yang namanya poteng dan jaje tuja itu. Bentuknya gimana? Poteng itu terbuat dari tape yang difragmentasi 3 harian itu baru jadi.
Jaje tuja itu bingung juga saya menjelaskannya. Tapi kalau jaje itu dalam bahasa Sasak artinya jajan. Kemudian tuja itu artinya ditumbuk. Jadi memang karena pembuatannya itu ditumbuk. Nanti mungkin saya akan bisa tampilkan gambarnya ya. Itu menjadi ciri khas Lebaran di Lombok ya gitu tuh. Sama satu lagi tempeye namanya. Tempeye itu ya peye. Ada banyak juga di luar daerah ya. Cuma uniknya tuh kalau tempeye di Lombok itu gede-gede, kemudian bijinya itu entah dari kacang atau dari yang lain itu bisa ada di tengah-tengah, tidak di permukaan atasnya. Nanti juga saya coba fotokan lah kalau ada. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Jadi kembali lagi ke tadi, daripada Anda meributkan bagaimana ucapan yang benar, ya lebih baik kita menikmati kue lebaran. Kita menikmati suasana Idul Fitri ini. Jangan lupa minta maaf ke keluarga-keluarga terdekat, kepada kerabat, kepada teman-teman, kepada mantan Anda termasuk. Karena siapa tahu selama Anda belum menjadi mantan kemarin dan sekarang Anda sudah menjadi mantan, ada banyak kesalahan yang Anda buat. Jadi sangat layak. Jadi minta maaf ke mantan itu bukan modus, tapi adalah upaya untuk benar-benar memastikan bahwa kita minta maaf ke semua orang. Jadi nggak usah gengsi minta maaf ke mantan ya, karena apa ya, niat Anda bagus. Saya tentu luruskan niat dulu tuh sebelum minta maaf. Saya niat meminta maaf ke mantan bukan sebagai modus, tapi benar-benar tulus minta maaf. Nah, kalau Anda niatnya sudah kayak begitu, apapun responnya nanti, entah ditanggapi atau dicueki, ya Anda tidak akan kecewa. Tapi bayangkan nih, Anda sudah niat mau minta maaf ke mantan, tapi niatnya modus. Ketika tanggapannya tidak sesuai dengan harapan Anda akan kecewa. Jadi untuk menghindari kekecewaan itu, apalagi untuk menghindari ekspektasi yang tidak menjadi nyata, jadi lebih baik luruskan niat. Buat apa modus, lebih baik tulus. Aduh mantap. Jadi tulus minta maaf ke mantan dan juga kepada orang-orang yang lain lah. Karena kita tidak tahu, ada saja mungkin kelakuan kita, perkataan kita, omongan kita yang secara tidak langsung itu bagi orang lain itu menyakiti. Tapi kita anggap itu hal yang biasa. Intinya sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Isilah Lebaran Anda dengan hal-hal yang baik, yang produktif, yang membawa manfaat buat Anda sendiri, dan hindarilah hal-hal yang sia-sia seperti perdebatan yang tadi saya sebutkan di awal dan lain sebagainya. Semoga Lebaran ini lebih bermakna, semoga kita mendapatkan barokah Ramadan, dan semoga kita mendapatkan umur yang panjang, usia yang berkah, dan juga kesehatan, sehingga bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Dan mudah-mudahan juga pandemi ini segera tuntas, biar kehidupan kita kembali normal seperti biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.